Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 aspek hukum syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gharar, Maisir, Riba, dan Bunga Bank. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri Siti Nurul Septaniatusna, NIM 21402049, Anissa Yohani, NIM 21402041, Atina Amalia Sulha, NIM 21402045, Chelsea Vanessa Ayu Putri, NIM 21402053. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu gharar akan saya jelaskan sendiri. Gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau tidak kejelasan antara baik dan buruknya. Macam-macam gharar ini ada 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada, makdum, yaitu jual beli janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, maju, yaitu seperti saya menjual mobil ini kepada teman saya dengan harga 10 juta namun sifat-sifatnya tidak jelas. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, yaitu yang dimaksud menjual mobil atau barang-barang hasil curian. Hukum-hukum gharar dalam syariat Islam itu ada 3. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang mencolok atau al-gharar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu diperlakukan. Untuk yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan. Para ulama sepakat jika suatu gharar ada unsur sedikit, maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti kacang atau wortel. Baik, untuk pembahasan yang kedua akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah materi tentang maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang bersifat untung-untungan. Kata maisir identik dengan kata khimar, yaitu dimaksud dengan kata tersebut sebagai permainan untung-untungan, game of change. Lalu maisir juga bisa dikatakan dengan kata judi, sama dengan kata judi. Di sini judi didefinisikan dengan segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Di sini itu didefinisikan judi, definisi judi. Selanjutnya adalah karakteristik maisir. Di sini terdapat 5 karakteristik maisir. Yang pertama adalah keberuntungan. Maisir tergantung pada faktor keberuntungan dan hasil acak, bukan keterampilan atau pengetahuan. Ini berarti bahwa tidak ada strategi atau keterampilan khusus yang dapat mempengaruhi hasilnya. Semua hasil dalam maisir ditentukan oleh faktor acak, seperti lemparan dadu dan kartu yang ditarik, sehingga orang yang terlibat dalam maisir tidak memiliki kontrol atas hasilnya. Selanjutnya adalah ketidakpastian. Hasil dari maisir sulit diprediksi dan tidak dapat dijamin karena maisir tergantung pada keberuntungan. Ketidakpastian adalah ciri khasnya. Tidak ada jaminan bahwa seorang yang akan memenangkan taruhan atas permainan maisir tersebut. Selanjutnya adalah faktor finansial. Orang yang terlibat dalam permainan maisir biasanya mengambil risiko finansial dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Semisal sejumlah uang yang umumnya memasang sejumlah uang dengan harapan memperoleh lebih banyak uang kembali jika mereka menang, namun ada risiko besar kehilangan uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya adalah ketergantungan dan kecanduan. Maisir dapat menyebabkan ketergantungan yang serius. Beberapa orang dapat menjadi selalu tergantung pada perjudian, bahkan ketika mereka telah mengalami kerugian berulang kali. Kecanduan judi adalah masalah kesehatan mental serius yang dapat merusak hidup seseorang secara finansial, emosional, dan sosial. Selanjutnya adalah penilaian budaya dan agama.
Pandangan tentang maisir berbeda-beda dalam berbagai budaya dan agama. Dalam Islam misalnya, maisir dianggap sebagai tindakan dosa besar dan dilarang sepenuhnya. Di beberapa negara dengan budaya yang berbeda, maisir mungkin diizinkan dengan regulasi tertentu atau dianggap sebagai bentuk hiburan yang sah. Lalu ada jenis-jenis maisir. Prinsip maisir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu maisir al-qimar dan maisir al-lahwi. Yang pertama adalah maisir al-qimar. Judi dengan peraturan harta yang disepakati adalah maisir yang diharamkan. Sebagian besar dari maisir adalah di dalam bentuk khimar, melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maisir dalam bentuk ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah haram. Selanjutnya adalah maisir al-lahwi yang disepakati haramnya. Terdapat dari sebagian dari maisir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta. Maksudnya di sini tidak terjadi pertarungan uang seperti itu. Selanjutnya yaitu riba. Definisi riba menurut bahasa adalah ziyadah, yang berarti kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok yang diperoleh dari cara yang batil. Batil di sini maksudnya itu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, hukum riba. Hukum riba yaitu haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerangi orang-orang yang melakukan riba dan mengancam memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, dan mereka kekal di dalamnya sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran. Selain itu, di hadis Rasulullah juga dijelaskan Allah melaknat orang yang memakan riba dan sejenisnya karena merugikan orang lain. Adapun salah satu dasar hukum terkait riba yang bersumber dari Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba itu ada 4. Yang pertama riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Jadi contohnya itu tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Yang kedua ada ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Misal ada orang membeli suatu barang di mana barang tersebut belum dikasihkan sama penjualnya itu, tetapi orang yang membelinya itu sudah menjual barang tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misal seperti saya menghutangkan uang kepada orang lain. Nah, dengan syarat orang lain itu harus mengembalikan uang tersebut dalam tempo misal 1 bulan. Dalam 1 bulan misal orang itu belum bisa membayar hutangnya, maka akan dikenakan 2 kali lipat dari harga hutang pokoknya. Jadi ada persyaratan tertentu di awalnya. Yang keempat itu riba qardhi, yaitu meminjamkan suatu dengan syarat di mana dalam pinjaman tersebut terdapat keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami. Misal kayak hutang lagi, misal hutang 100.000 kepada saya. Nah, nanti di awal saya sudah menjelaskan kalau mengembalikan hutangnya harus 150.000. Meskipun tidak ada tempo waktu, itu tetap ada tambahan 50.000 dari hutang pokok awal. Baik, yang selanjutnya adalah bunga bank. Bunga bank adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah maupun nasabah kepada bank. Jadi, bunga bank ini merupakan sebuah keuntungan yang kita dapatkan sebagai nasabah atas simpanan uang kita. Timbal baliknya adalah kita memberikan sebuah keuntungan kepada bank saat kita menggunakan produk pinjaman mereka. Yang selanjutnya ada macam-macam bunga bank.
Yang pertama, bunga bank berupa bunga simpanan. Bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Jadi fungsinya untuk calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Contohnya seperti bunga tabungan, jasa giro, maupun deposito. Yang kedua, bunga bank berupa bunga pinjaman. Contohnya seperti bunga kredit. Pendapat tentang bunga bank ini ada 3. Yang pertama haram, yang kedua boleh, dan yang ketiga syubhat. Yang pertama haram apabila dipersamakan pendapat antara bunga bank dengan riba secara mutlak. Boleh jika apabila tidak dipersamakan pendapat antara bunga bank dengan riba, dan syubhat masih diragukan halal atau haramnya sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Terus ada beberapa pendapat yang pada hari ini menjadi problem tantangan pandangan bunga pada kalangan para tokoh terkemuka Islam antara pendapat dengan pembenaran konsep bunga bersifat ilmiah dan pendapat sebagai bantahan dan kritikan pada teori-teori yang diungkapkan oleh golongan yang membenarkan bunga bank, yaitu ada 5. Yang pertama, tingkat bunga. Jadi jika masih dalam batas wajar, maka masih diperbolehkan. Yang kedua, konsep marginal utility, yaitu konsep ini keluar karena akibat proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, pembenaran bunga atas dasar darurat. Bunga bank dianggap sama dengan riba akan sulit dihentikan karena akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Yang keempat, pembenaran unsur bunga untuk kompensasi adanya inflasi. Hal ini dikemukakan pada teori Agio. Yang kelima, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang.